Oke, terus kalian bahasnya cuma dari yang garis real ya? Kayaknya terlalu sedikit ya. Iya Bu, di agenda perkuliahan cuman garis real saja Bu. Kan kelompok 1 kayaknya mereka nggak bahas yang contoh ini deh. Kelompok Contoh 1 nilai mutlak Bu. Kalian tambahin bahas yang ini ya. Soalnya kan kelompok 1 udah banyak tuh sampai yang 225. Mereka udah bahas sampai 225. Terus yang contoh 226 ini nanti kalian tambahkan ke punya kalian aja. Biar agak banyak isinya. Contoh yang mana Bu? 226. Yang atasnya ya Bu? Iya, yang 226 yang ini. Oke Bu. Jadi ini ya. Berarti judulnya tetap garis real Bu? Apa gimana Bu? Iya, nggak apa-apa sih. Itu kan cuma buat contoh aja ya. Nilai mutlak dan garis real berarti. Oke Bu. Ini tadi ini bukan sih? Iya, perasaan tadi saya udah coret-coret ya. Bu, belum dicoret-coret. Ini ya. Nggak sih, sama dengan ini kan. Ini nilai mutlak dan garis real tambahannya. Gambar ini saya nggak bisa buka sih karena kalian soalnya ngirimnya bukan folder ke saya. Ini kalian namain sendiri ya gambarnya ya? Apa saya nggak bisa cek soalnya? Itu kami ini Bu, copy paste dari yang itu contoh yang di buku sumbernya. Tapi ininya namanya kalian namain sendiri. Ini nulis gambar 223-nya di mana ini kalian? Atau kalian gantian deh kalian yang share layarnya. Saya harus stop dulu nggak ini? Kayaknya pilih multiple bisa kayak ini. Bu kayak nggak bisa share screen deh Bu. Kenapa? Yang megang ininya Alvina Bu. Oh, Alvinanya kenapa? Lagi nggak bisa Bu. Lagi nggak bisa share screen. Laptopnya nggak bisa apa gimana? Iya, laptopnya lagi nggak bisa. Oh, ya udah kamu lihat aja di file kamu itu isinya apa. Yang mana Bu? Soalnya kan ini kan kalau kalau cuma ngirim file .txt doang ke saya, yang gambar ini dia nggak terkirim. Kayak gini nih dia kosong aja. Oh, itu garisnya Bu. Oh, ini yang mau saya komen nih. Ini seharusnya misalkan coba saya contohin deh. Ya bukan di sini. Sini. Bu kalau mau gambar garis di SWP itu gimana ya Bu? Kita bingung gitu Bu cara gambar garis. Dari luar aja, saya juga nggak pernah gambar di SWP. Nggak apa-apa dari luar. Iya Bu. Kalau ada yang gampang, ngapain yang susah? Ngapain ya? Tadi saya mau ngapain? Oh, saya mau screenshot ini. Kan gini kan caranya kalian kan gini kan ya. Terus saya Ctrl V. Ini kan nanti harus disesuaikan ukurannya. Biasanya ini gede banget. Terus ini di double klik. Kenapa nggak bisa ini double klik? Oh,
Ya, kalau nggak bisa berarti di sini aja, klik di sini. Ini kalau mau ubah nama filenya di sini biar gampang dicari gitu, misalnya kan ini gambar berapa tadi itu ya? Gambar 223. Nah, biar nulis di bawah itu kalian pakai labeling, terus nah kuncinya ya udah gambar 223 aja. Ini kalau mau merujuk gitu ya. Terus picture. Terus labeling, terus namanya. Gambar. Terus kalau gini coba, saya udah lama nggak bikin gambarnya, dia agak lupa. Oh, ini belum tadi. Jarak antara titik apa ini? Titik min 2 dengan 1. Ini apa? Center. Ini dari gambar. Dapat kita lihat. Dua, satu. Adalah sebesar coba ini di tes hasilnya apa? Y nggak bisa di sini kayaknya. Coba ini dihapus. Bisa ya? Fix. Ini tadi di mana nih posisinya?
Oh, sini. Oh, gitu. Seharusnya nggak masalah sih. Oh, mungkin nggak bisa di rename kali. Nah, ini coba tadi ini hasil compile-nya apa? Here. Nggak ada namanya. Kayaknya tadi karena di rename kayaknya dia error. Berarti ini belum muncul caption-nya.
Balik lagi di sini. Coba tambahin di sini. Oke. Ini tapi ini dari gambar 2. Ini jangan gambar 2, 2, 3. Slide. Why? Oh. Oke. Ini tadi biar di sini namanya gambar 2. Di sini di bagian captionnya saya tulis gambar, terus yang ini tadi kuncinya gambar 223, terus gambar 223-nya saya panggil. Ini kayaknya enggak terlalu berguna sih yang ini. Oke, lanjut ke sini lagi. Ini epsilonnya seharusnya subscript, ini seharusnya. Ini kalian blok, terus Ctrl L, dia ke bawah. Kalau nggak mau cari di sini, saya nggak hafal tapi. Cari di sini apa ya? Oh ini mau superscript, yang ini subscript. Tapi kalau mau cepat, Ctrl L, yang ini pakai Ctrl L, yang ini pakai Ctrl H. Jadi ini perbaiki. Ini diperbaiki. Persekitaran tuh bisa ini diganti dengan lingkungan. Nah, jadi kalau saya sih lebih sering pakai kalimatnya lingkungan. Ini diganti dengan lingkungan aja. Oh iya. Saya lupa bilang, landasan teori ini seharusnya isinya adalah materi sebelum tugas kalian, materi yang bukan tugas kalian, tapi akan kalian rujuk. Yang ini kan karena ini adalah materi pembahasan kalian, ini dipindah ke bab pembahasan. Ini pindah ke bab pembahasan. Berarti ini isinya adalah materi kelompok 1 dan sebelumnya, dan yang saya bahas sampai dengan materi yang dibahas oleh kelompok 1 yang butuh kalian rujuk saja. Oke, ini berikutnya misalkan A elemen R, jika X berada pada persekitaran ini, maka X sama dengan A. Nah, ini kayak ini kan kalian butuh ini nih, terima 1, 1, 10.
Ini masukkan ini ke landasan teori. Ini masukkan ini ke landasan teori. Itu dimasukin ke landasan teori sekalian sama bukti-buktinya juga ya, Bu? Nggak usah isi teoremanya aja. Oh, oke, Bu. Soalnya kan nanti kalian, ya oke, berarti ini nanti di teorema. Yang ini kan masuk ke sini nih seharusnya. Ini masuk ke pembahasan. Terus nanti di sini kan tadi kalian butuh teorema 1, 1, 10 tuh. 1, 10 kan ya? Kalian butuh teorema 1, 1, 10. Terus ini nanti berarti dikasih marker ini. Karena nanti mau dirujukkan. Terus isinya apa? Gitu isi. Terus kalian di sini kan mana tadi yang mau merujuk? Ini juga yang melihat gambar. Ini kan nanti ini juga dirujuk. Berarti kalian butuh kata kuncinya. Kalau merujuk itu merujuk persamaan, merujuk teorema, merujuk definisi atau apalah. Ininya harus huruf kapital. Ini berarti ini masukin kuncinya apa? Gambar 224. Nanti bikin yang kayak yang saya ajarin tadi. Ini 224. Nah, ini berarti kan ini berdasarkan teorema 1110. Ini kalau di kalian berarti ini adalah teorema oke. Ini teorema 110 maksudnya di Bartel ya, tapi ini nanti akan merujuk ke teorema yang teorema 1 palingan kayaknya nanti hasilnya. Nah, ini kan teorema 110 adalah teorema 1. Nih, teorema 110 atau teorema 1 di kalian. Oh ya, ini kenapa ditulis 3? Ini tulis premisnya dulu kan seharusnya. Ini premisnya apa? Seharusnya apa Misalkan ini? ya, Bu. Misalkan apa? Misalkan Seharusnya gimana ini nulisnya? Misalkan elemen R, terus apa lagi? Jika X Enggak jika. Jika itu di teorema, di pembuktian nggak ada jika lagi. Apalagi premisnya. Dan X berada dalam persekitaran. Dan X elemen di delta A. untuk setiap Kalian perlu epsilon sembarang kan, berarti sebelumnya ini ambil sembarang ini sebelumnya yang kalian perlu ambil itu kan ada elemen R terus ada epsilon besar dari 0. Berarti kalian itu pertama ambil sembarang elemen R dan epsilon besar dari 0. Kemudian misalkan apa? Misalkan X elemen P epsilon A. Lalu kalian buktikan, akan dibuktikan, sini akan dibuktikan X sama dengan A.
Ini nggak ada maka berarti kan ya, karena dia langsungannya berdasarkan dari masa diketahui berdasarkan terima 110 diketahui jika elemen R sehingga ini maka diperoleh premisnya apa? Ya berarti kalian kan sampai di sini dulu nih. Diketahui bahwa jika sampai sini dulu. Kemudian kalian jelaskan karena X elemen P epsilon A, maka apa? Sebelum ke sini, ditambahkan dulu. Biar enak, saya langsung ke sini aja. Jadi itu kan sembarang A elemen R dan akan dibuktikan apa? Kemudian misalkan X ada di sini, berarti kan X elemen akan dibuktikan ya berdasarkan terima 110 diketahui apa? Diketahui yang di bawah itu. Oke, ini loncat nih, kalian seharusnya apa ini berikutnya? Karena X elemen epsilon delta jadinya apa? Maka berdasarkan definisi definisi 227. Ini markernya D227 ya ditulisnya. Karena ini definisi. Nanti kalau kalian tulis 227 doang, nanti bingung ini teorema atau apa. Maka berdasarkan definisi 227, kalian punya apa? Kalau X ada di lingkungan delta dari A, berarti X apa? Jadinya apa menurut definisi 227? Ini ditaruh di kontrol D aja, ini taruh di tengah biar enak.
Apa artinya X ada di lingkungan delta ini? Lingkungan epsilon. Apa artinya X ada di sini? Berarti X elemen di delta juga bukan, Bu? Ya, ya, apa artinya X ada di himpunan ini? Pernyataannya ekivalen. Saya nanya kan X itu ada di himpunan ini. Apa artinya X ada di himpunan itu? Bentuk unsurnya seperti apa X itu? Atau dia memenuhi syarat apa? Kan himpunan ini, PDL P epsilon A itu isinya adalah himpunan semua X di R, di mana nilai jarak dari itu nilai mutlak X kurang A kecil dari epsilon. Berarti kalau X ada di sini, dia gimana? Terus jangan X, dia saya tanya, kalau Y ada di sini, berarti Y itu gimana? Y elemen X dikurang A kurang dari epsilon. Enggak. Berarti X ada di V epsilon A. Iya, apa artinya X ada di P epsilon A itu artinya apa? Kan P epsilon A artinya ini isinya. X dekat dengan epsilon ya, Bu? Enggak. Saya nanya, ini ke teori himpunan dulu. Artinya X elemen R bukan, Bu? Ini diketahui ini. Ini kecil nggak di kalian layarnya? Apa perlu saya besarin? Enggak, Bu, pas. Pas, oke. Apa artinya? Saya tanya Y dulu deh, karena di sudah ada, nanti kalian bingung saya tanya. Apa artinya Y ada di sini? Artinya Y sama dengan X, yang berarti X itu elemen R. Nggak usah sama dengan X, langsung aja artinya Y elemen R. Saya jawab ini. Yaitu elemen itu jika apa? Jika mutlak Y dikurang A, Jika pertama Y-nya ada di R. Nah, yang ini kalian ganti titik 2 itu kalian ganti dengan dan. Dan jarak dari Y ke A itu kurang dari epsilon. Berarti kalau yang saya tanya X jadinya apa? berarti X elemen I A jika X elemen R dan X dikurang A, jarak dari X dikurang A kurang dari epsilon. Oke. Oke, balik ke yang tadi. Tadi sampai mana? Oke, sehingga karena X elemen P epsilon A, maka menurut definisi 27 diperoleh apa? Yang Kan tadi tadi apa? Iya, apa? berarti X elemen R Dan? dengan jarak X Kurang A kecil, jarak X kurang R kecil dari epsilon. Oke, terus kalau ini sendiri artinya apa? Kalau jarak ini kurang dari epsilon, maka kita boleh ke bawah, tapi nanti tulis alasannya di samping. Kalau jarak dari, kalau nilai mutlak X min A kecil dari epsilon, artinya apa menurut teorema
tentang nilai mutlak. Ini. Menurut teorema 22 bagian C jadinya apa? Berarti ini teorema 22 ini perlu kalian masukkan ke landasan teori. Kan tadi epsilonnya besar dari 0. Berarti kan bisa pakai ini. Jadinya apa? Jika epsilon lebih besar dari 0, maka mutlak A lebih kecil dari epsilon. Kan kalian sudah punya nih. Coba ini kan isi teoremanya. Saya kecilin. Isi teoremanya itu. Tadi kita sampai mana ya? Oke, ini. Nah, sekarang X min A, kalian sudah punya X min A kecil dari epsilon, dan epsilonnya besar dari 0. Iya. Ini A, ini sekarang jadi adalah X min A. Maka menurut teorema 22C, kalian punya apa? Berarti A lebih besar dari min epsilon dan lebih kecil dari epsilon. Karena apa? Alasannya karena kita bisa pakai teorema 22 ini karena apa? Karena epsilon besar dari 0 Dan jarak X kurang A kecil dari epsilon. maka berdasarkan teorema, nanti berarti kalian tambahkan ke landasan teori, tapi ini di sini saya panggil dulu. Nanti kalau kita panggil tapi di atas belum ada, nanti dia akan muncul tanda tanya. Teorema berapa itu? 222. Bagian C diperoleh apa? Diperoleh apa jadinya? X min A kurang dari Epsilon. dan lebih besar dari Lebih besar dari min epsilon. Nah, baru yang ini, baru kalian pakai yang ini. Udah ini ke bawah. Berarti ini tinggal masukin aja. Ini diganti dengan X min A. Ini kan pasti ada 0 gitu kan ya. Kan ini ada negatif. Berarti kan ini akibatnya ini akan lebih besar dari 0. Baru kalian gunakan teorema saat ini, yang X min, yang A itu diganti dengan ini. Oke, dan sehingga diperoleh X sama dengan A. Itu oleh karena itu diperoleh X sama dengan A. Oke, berikutnya ini udah. Terus akibat ini ya, bukan punya kalian.
Akibat, oh ini contoh. Misalkan U adalah himpunan semua X di X antara 1. Ini kalian nggak harus terjemahkan kata per kata sih ini. Ini jangan pakai kata bila ya, bila itu kayak puitis banget. Jika A elemen U dan misalkan E adalah bilangan terkecil dari A dan A kan A dan S1 kurang A. Jadi tadi oh, ini kalian nggak buktikan ya, ini buktikan, ini kan it is an exercise, buktikan. Ini persekitaran epsilon ini nggak usah ditulis. Langsung maka bilangan X epsilon apa ini maksudnya? Ini dia bilangnya apa sih? P epsilon 0 tidak memuat titik-titik di I atau memuat titik yang tidak ada di I. Contoh. Oh, ini subscript seharusnya. Tidak termuat dalam I, coba sama nggak tidak termuat dalam I dengan memuat titik-titik yang tidak ada di I? Sama nggak itu pernyataannya?
apakah ini tidak termuat di I itu sama dengan memuat titik yang tidak ada di I. Kalau misalkan tidak termuat di I, kalau ini adalah I, ya bisa sih. Berarti ini P epsilonnya ada di sini. Dia nggak ada di situ. Tapi dia bisa begini. Tidak termuatnya bisa kayak gini. Boleh kan? Boleh nggak? Tidak termuat kan artinya tidak subset. Bisa kayak gini. Padahal yang dimau oleh kalimat ini adalah kalau kita punya ini I, maka V epsilon itu ada di luar sini. Ini V epsilon 0. Maunya yang ini. Sementara kalau tidak termuat di I, kondisinya bisa seperti ini. Jadi jangan ditulis tidak termuat dalam I, tapi V epsilon itu memuat titik-titik yang tidak ada di I. Kan tadi kalimat bahasa Inggrisnya ini. 0 memuat titik-titik yang tidak ada di I. Memuat titik-titik yang ada di I, ya. Kayak gini pasti gambarnya. Tapi kalau tidak termuat di I, ya bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Kan ini juga tidak termuat. Dia cuma beririsan. Kalau yang termuat itu kan kayak gini. Nah, negasi dari ini, bisa ini. Tapi yang kita mau yang ini. Ya, bila X min A kurang dari epsilon dan Y kurang B kecil dari epsilon, maka ketersamaan segitiga mengakibatkan kalian salah kan kurungnya. Nih. Pun ini kurang dari juga, ini salah juga. Kan? Ya, latihan, misalkan epsilon besar dari Ibu, 0 dan delta besar dari 0. Ibu maaf, Dan saya mau nanya. Ya? Itu yang tadi contoh 3 nggak usah dibuktiin lagi, berarti Bu, ngikutin yang itu aja. Dibuktikan? Kan Buktikan. saya tulis buktikan. Bu, boleh Kan nggak Bu maka, dibahas bareng-bareng gitu Bu, takutnya salah lagi. ya kalian coba dulu, baru saya koreksi. Oke Bu. Coba dulu, baru saya koreksi. Ibu maaf mau tanya. Hah? Itu yang tadi yang tulisan persekitaran min epsilon kan itu dihapus. Itu digantinya jadi apa Bu? Yang ini yang saya coret. Ya, yang persekitaran. Dihapus aja. Ini kan bacaannya sudah persekitaran 0 dari epsilon. Nggak usah ditulis. Masih Bu. Tapi kalian membacanya gitu ya. Ini adalah dibaca persekitaran epsilon dari 0. Makasih Bu. Nah, kalau saya sih lebih suka bahasanya lingkungan. Tapi kalau kalian mau pakai persekitaran juga boleh sih. Kemudian apa? Misalkan epsilon besar dari 0 dan delta besar dari ini. Buktikan P epsilon ini ya, ini perbaiki lagi ya, ini kan di subscript seharusnya. Buktikan bahwa dan adalah ini kenapa pakai bahasa Inggris jawabannya?
Ini jawabannya bikin sendiri apa ngeliat di sumber referensi lain? Jawabannya, kalian jawabannya harus bahasa Indonesia ya. Tulis dalam bahasa Indonesia, soalnya aja yang bahasa Inggris, karena kalau soal saya nggak yakin kalian translate-nya benar gitu. Kayak yang tadi ini kan kalian mentranslate ini salah. Kalian mentranslate yang ini tadi salah. Oke, ini tulis dulu premisnya, seharusnya apa ini premisnya kalian? Sebelum ke situ. Kalian apa dulu di solusi itu? Berarti yang kalian apa yang perlu kalian ambil? Epsilon lebih dari 0 ya, Bu. Berarti apa? Ambil sembarang kalian itu epsilon besar dari 0, delta besar dari 0, dan A elemen R. elemen R. Kemudian yang akan kalian buktikan apa? ADB P epsilon A iris P delta A. Dan ini kan dia termuat. Ini berarti dia subset dari V epsilon A gabungan P delta A. umumnya itu. Apa sih? Wait, lihat soalnya dulu. Nomor berapa ini? Nomor 16. Ada pada lingkungan. Oh. Ada di lingkungan gamma. V delta, V gamma, A, dan terus yang tadi apa? V epsilon A digabung V delta A subset V gamma A untuk suatu gamma elemen R. Ini saya nggak yakin nih jawaban kalian nulis pakai bahasa sendiri, nanti ditulis pakai bahasa sendiri ya. Kalau ingin membuktikan saling subset, artinya apa itu? Ya udah kalian ini boleh pakai ini. Buktiin yang sebalik kayak gitu ya, Bu. Jadi kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Satu arah aja sih, terus tapi kalian harus nyari gamanya berapa. Ini kok saya nulis delta sih, ini gamma maksudnya. Tapi maksudnya ini dan ini gamanya sama gitu. Kira-kira gamanya apa? Berarti pertama kan kalian hitung dulu irisannya apa. Epsilon A definisinya apa? Kalau garis interval itu kan A min epsilon sampai A tambah epsilon. Kalau V itu apa lagi? V delta A ini apa? A min delta sampai A plus delta. Berarti dari sini V epsilon A diiris V delta A apa? Bayangkan ini adalah A. Ya misalkan kita sebut misalkan T atau gamma
Jangan gamma dulu. Alfa, delta, apa ya? T juga boleh sih. T itu misalkan T adalah minimum dari epsilon delta, atau ini S adalah ini, terus T adalah maksimum dari epsilon dan delta. Misalkan ini adalah P epsilon dari A, terus contoh ya, ini ilustrasi aja, misalkan si delta itu lebih besar. Misalkan ini adalah P delta dari A. Nah, kalau menurut ilustrasi jadinya apa? Tapi ini ilustrasi aja ya, pembuktian nggak boleh pakai ilustrasi. Tapi kalau digabungan dia jadi apa? Yang paling besar kan ya? Ya, Bu. Kalau diiris? Yang paling kecil, yang sama. Iya. Berarti ini kayaknya maunya ini nggak sama ini Y-nya. Kalau mau sama. Tapi yang pasti sih. Oh, kalau ini sih dugaannya ini sama dengan. Berarti kalau mau subset kira-kira apa? Kan kalau ini sebenarnya kan ini adalah kalau mau pakai sama dengan sebenarnya tapi ini harus kalian cek ya. Kalau dari ilustrasi ini yang ini adalah sama dengan ini sama dengan ya, maksudnya P apa? P minimum dari delta epsilon A. Kalau yang ini kalau digabung Ibu berarti itu nggak pakai subset, langsung aja sama dengan gitu, Bu? enggak, kalau ngitung sama dengan kan itu, tapi kan soalnya termuat. Berarti tetap pakai subset ya, Bu? Iya, berarti kan pilih yang mana yang biar termuat keduanya. Kan dia nyarinya satu. Ini kan ini yang tadi saya sebut ini S, ini berarti ini VS, ini adalah VT, ini adalah V maksimum dari delta, epsilon A. Nah, antara dua ini mana yang lebih gede? Berarti pilihlah gamanya sekian. Berarti kalian mau gamanya yang mana tuh? Ini saya nggak yakin ini adalah bahasa kalian, berarti ini tulislah pembuktian pakai bahasa kalian. Kemudian yang kedua, ini apa? Ini akan dibuktikan. Ini udah, misalkan A elemen R, A elemen R, dan A tidak sama dengan B, akan dibuktikan terdapat lingkungan epsilon dari A, ini adalah U, dan lingkungan epsilon dari B yang dinamakan dengan V, lingkungan sampingan, sehingga apa? U iris V adalah himpunan kosong.
Oke, ini jawabannya sudah benar, tapi gunakan bahasa sendiri. Oke, Bu. Tapi yang pertama itu jawabannya masih salah ya, Bu? Tinggal didetailkan aja. Ini sebenarnya udah benar sih, udah ditulis seperti ini, tapi nggak detail aja. Oh, menjawabnya pakai bahasa sendiri gitu ya, Bu, maksudnya? Iya. Ya, oke, Bu. Soalnya kalau kalian cuma nyontek kan, nah kalian tuh ngerjain tugas jangan karena saya, tapi karena kalian pengen ngerti, jangan sekedar jawabannya ada. Kan percuma. Kalau kalian pakai bahasa orang, kalian nggak akan ingat. Tapi kalau kalian pakai bahasa sendiri, kalian bakalan ingat. Oke, udah ya. Terus ya itu tadi sebelum ini tambahkan yang contoh yang di nilai mutlak. Terus ini diperbaiki. Udah. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ibu, saya sebenarnya masih belum paham yang tadi, Bu, yang contoh 3 itu pembuktiannya bagaimana, Bu? Yang mana? Yang di atas, contoh 3. Contoh 3. Di bagian pembahasan. Bagian pembahasan yang Ini, ini. Bu. Contoh 3. Tapi apa yang mau dibuktikan? U ya, Bu. U sama dengan tulis Ini yang dulu. harus kamu buktikan. Buktikan bahwa maka V epsilon A termuat di U. Nah, saya baca lagi bahasa Inggrisnya. U-nya adalah, kalian udah ngetik ini, saya ambil aja. Ini terus apa lagi? Misalkan A elemen U. Yang epsilon adalah minimum dari A dengan 1 min A. Nah, yang harus kalian buktikan epsilon A termuat di U. Ya, ini aja sih. Ini kan cuma penerjemahannya aja. Ini kan akan dibuktikan untuk setiap
A elemen U berlaku ini. Ya, ini those ini adalah penerjemahan dari ini. Berarti yang kalian buktikan ini. Caranya gimana? Ambil sembarang kan, Hmm, ambil sembarang A elemen U, Kemudian apa berlakunya diganti dengan apa? maka akan dibuktikan Itu. Nah, gimana caranya? Caranya gimana? Ini membuktikan bisa nggak sih Bu dikali sama V epsilon gitu Bu? mana bisa. Itu kan membuktikan bahwa himpunan saling subset. Gimana caranya? Di materi pertemuan pertama. Apa artinya A subset B? A sama dengan B. Enggak. A sama dengan B itu kalau A subset B dan B subset A. Tapi kalau A subset B, apa definisinya? Ada bagian A yang ada di bagian B. Ada atau semua unsur di A ada di B? Nggak semua unsur di A Bu ada. Kan A-nya subset dari B. Semua unsur. Terus artinya Indo ini udah. Oke, himpunan apa artinya? A subset B. A subset B jika apa? Jadi apa? Kalau untuk setiap unsur di A apa? Berlaku apa? Berlaku di B. Apa yang berlaku di B? Untuk setiap X elemen B. Berlaku apa? Untuk setiap X elemen A berlaku? Untuk setiap X elemen B bukan Bu. Berlaku Y elemen. Berlaku Y elemen B. Kenapa Y? Kan kita lagi ngomongin, X. Kenapa ada Y? A subset B gimana gambarnya? Kalau ini A, B-nya gimana? Boleh nggak B gini? Maunya A subset dari B. Gini boleh nggak? Dari Nggak, segi Bu. gambar. Nggak boleh ya Bu. Bolehnya gimana? B-nya ada di dalam A ya Bu. B-nya di dalam A. Ini siapa yang di dalam? A yang di dalam. Oke, berarti kalau saya ambil sembarang X di A, X-nya dari mana tuh? X elemen B. Iya. Oke, berlaku apa? A sama dengan B. Oke. Kok A sama dengan B? A subset B jika apa? Jika untuk setiap X elemen A berlaku apa? X elemen Elemen B. X elemen B. Nah, tadi kan akan dibuktikan itu akan dibuktikan nih. Oke, akan dibuktikan bahwa P epsilon A adalah subset U. Ya, ini bayangkan ini adalah A besar, ini adalah B besar. Oke. Kalau nggak tahu berarti tuliskan dulu artinya apa ini. Tuliskan dulu terjemahannya, yaitu tadi arti himpunan saling subset
Itu untuk setiap A elemen X elemen A X elemen lingkungan epsilon A mhm, berlaku berlaku X elemen U. mhm. Ya udah, silakan dilanjutin. Berarti langkah berikutnya kamu ngapain? Ini ini tujuan kamu ini. Di tujuan ini, terus di tujuan ada kata untuk setiap, berarti di pembuktian kamu ada kalimat apa? ada ya, Bu? Masa ada? terdapat. Menerjemahkan bahasa tujuan ke bahasa pembuktian? Ambil sebarang bukan, Bu? Ya, berarti ambil sembarang apa? Apa yang mau X. diambil? X elemen Ya, ini tinggal di copy. Berlakunya diganti dengan apa? ADB, Bu. Mm-mm. Oke, kemudian lalu kamu Maka terjemahkan, karena ini kamu punya apa? karena X elemen P epsilon, maka Berdasarkan definisi 227 kamu punya apa? yang itu bukan sih, Bu, yang jarak X min A. Mm-mm. Berarti kan maka berdasarkan definisi 227, X elemen R ya, Bu. Mm-mm. X elemen R Dan jarak dari X jarak dari X dikurang A kurang dari epsilon. nah, silakan dilanjutin. Epsilonnya apa? Kan tadi epsilonnya adalah ini. Minimum dari A dikurang A dengan 1 dikurang A. Udah Berarti kebayang kan? Berarti tinggal dimasukin aja gitu ya, Bu? Iya. Kamu lihat aja kasusnya, kalau epsilonnya ini apa, terus kalau epsilonnya ini apa. Kan maunya minimum. Kan itu kalau mau ilustrasi gimana sih? Punya, kalau bingung membuktikan itu, gambar dulu aja. Tadi kan tadi U-nya dari 0 ke 1 ya. Iya, Bu. Dan lingkungan luka. Ini adalah U. Ini si U. Terus tadi epsilon sama dengan minimum dari 1 dengan 1 dikurang A. Kan A. Kan ini A. Berarti epsilonnya yang mana? Kan ini kan yang jadi, berarti ini epsilonnya. Kalau kasusnya kayak gini ya, kenapa nggak bisa? Kayak ini epsilon. Terus nanti akan dibuktikan apa? 3A.
Sudah buktikan bahwa epsilon V epsilon A itu termuat di U. Tadi A-nya elemen U. Dari gambar kan sebenarnya jelas. Nah, tapi kan kita harus buktikan secara formal. Kalau digambarkan ini V epsilon, ini sampai sini. Nah, ini adalah V epsilon A. Kalau misalnya ini, misalkan ini adalah U-nya, kemudian ternyata A-nya ada di sini, ya berarti lingkungan epsilonnya ini. Dari sini ke sini. Kalau digambarkan jelas ini sebenarnya. Jadi gambar jelas ini adalah subset dari ini. Cuman kalian harus buktikan secara formal. Ada lagi? Dicoba sendiri ya, yang bagian formalnya kan udah saya cicil. Udah kita cicil bersama. Ibu berarti pembuktian yang ininya tuh cuman searah aja juga nggak apa-apa ya, Bu? Apa mesti 2? Kenapa mesti 2? Maksud kamu 2 apa? Ya ini kan saling subset ya, Bu. Nggak ada. Saling yang subset enggak itu kalau ya? kita buktikan sama dengan, kan ini cuma sama Oh iya, iya, subset iya, Bu. doang. Heeh. Kalau 2 arah itu kalau sama dengan. Maksud kamu, subset ini maunya gitu. Ya, kalau itu sama dengan, tapi kan kita maunya bukan sama dengan. Oke, Udah, Bu. saya mau istirahat juga karena jam 1 ada rapat. Ya, oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Yuk. Ibu boleh nggak saya minta revisiannya ini, Bu, bahannya? Lewat WA ya, Bu? Oke, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Maaf, Bu. maaf mengganggu waktunya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya.